Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Fateh, berbagai solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, hari ini di tangan sudah ada HP Poco ya. Ini serinya adalah Poco M3 dan memang sudah saya bongkar. Kasus atau kendala dari HP ini adalah mati total ya, atau HP-nya ini ketika dicolok cas itu ampernya tidak naik sama sekali. Dan di konten kali ini akan saya bagikan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini, dan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah yang sama ya. HP Poco M3 ini persamaan dengan Redmi 9T. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya ya teman-teman. Kita fokus pada hardware atau mesin. Di sini saya akan tunjukkan bagian yang sangat sering bermasalah ya. Di bagian pojok bawah slot SIM ini ada kaleng kecil seperti ini yang berisi IC power supply ya. Ini akan langsung saya eksekusi atau saya bongkar lebih dulu. Kalengnya akan saya tunjukkan pada teman-teman IC yang harus kita kerjakan ya. Setidaknya mungkin teman-teman opsinya nanti bisa dipanaskan terlebih dahulu atau bisa juga langsung diganti IC baru. Oke, ini kita buka dulu kalengnya ya. Biasanya saya menggunakan blower dan sedikit saya tambah timah gulung di bagian atas kalengnya agar mempercepat proses pemanasan atau proses pemanasan kalengnya itu merata ya. Dan teman-teman tinggal lepas menggunakan pinset atau kita congkel menggunakan pisau. Biasanya itu lebih mudah karena tidak ada celah memang untuk kaleng kecil seperti ini. Tidak mirip dengan kaleng-kaleng yang lain, mungkin ada sedikit celah untuk mengait ya. Oke, perlahan saja, intinya teman-teman tidak perlu memaksa ya untuk pembongkaran kaleng ini. Intinya panas sampai merata, dan ketika sudah dapat digoyangkan nanti tinggal dilepas atau diangkat menggunakan pinset juga bisa. Ini untuk proses pengambilan gambar sedikit dari samping ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah sudah terbuka, dan sumber masalah dari Poco M3 ataupun Redmi 9T ada di bagian ini ya teman-teman. Ada IC kecil yang berfungsi untuk mensuplai tegangan sinyal biasanya. Ini ada juga kodenya, nanti akan saya bagikan juga. Ini teman-teman lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, atau kita panaskan menggunakan hot gun atau blower sebelum kita langsung mengganti, karena opsi dipanaskan juga sudah sering berhasil dan juga awet juga. Namun jika nanti nihil, memang teman-teman harus mengganti si IC nya ya. Cukup untuk proses pemanasannya ini tidak terlalu lama, cukupnya saja. Nah, ini sudah saya diamkan beberapa saat, sudah cukup dingin. Langsung kita bisa tes atau coba ya. Langsung kita pasang ke mesinnya teman-teman. Oke, untuk Redmi 9T itu juga sama ya teman-teman. Cuma kebetulan untuk yang saya kerjakan ini adalah Poco M3. Mungkin beberapa waktu yang lalu itu juga sudah saya buat konten tapi di tipe Redmi 9T tersebut, dan kebetulan ini saya dapat garapan lagi, dan ya saya harap masih bisa bermanfaat. Nah, ini ya lebih jelasnya untuk posisi IC-nya, dan untuk kodenya itu juga teman-teman bisa menggunakan kata kunci dari network power supply IC. Nah, ini sudah terlihat ya, ketika saya colok cas itu ada indikator baterai, dan di sini untuk ampernya bisa naik 1,3 ampere. Itu artinya untuk arus pengecasan atau arus pengisian daya itu sudah normal. Sebelumnya HP ini mati total, tidak respon ketika dicolok cas, ampernya bahkan tidak naik sama sekali, hanya di 0,0 sedikit terangkat mungkin di 0,3, namun tetap nihil atau mati ya, tidak bisa dinyalakan. Oke, ini kita coba nyalakan ya. Ini mungkin karena baterainya tersisa 3% dan memang untuk baterainya sedikit kembung ya. Untuk itu sudah bawaan HP, namun tidak masalah. Yang terpenting di sini setelah kita memanaskan IC kecil tadi, itu HP-nya sudah normal untuk ampernya. Nah, ini sedikit lepas-lepas ya teman-teman untuk soket baterainya, karena posisinya memang kondisi baterainya agak kembung.
Mungkin nanti selanjutnya tinggal diganti baterai yang baru ya. Untuk Poco M3 ini coba saya nyalakan, ternyata belum kuat ya. Ini untuk on off nya ada di bagian samping, fleksibel on off, di bawahnya tombol fingerprint. Oke, langsung kita coba colokan lagi ya. Intinya ketika ampere sudah normal seharusnya dia bisa nyala ke menu. Oke, kita tunggu dulu, belum ada respon ya. Mohon maaf, lepas lagi. Nah, ini sudah ada logo petir atau logo baterai bertanda petir seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman, sudah nyala logo Poco. Nah, seperti ini HP dari Redmi 9T dan juga Poco M3 ini sudah masuk ke logo MIUI. Kita tunggu sebentar apakah dia sampai ke menu atau tidak ya. Masih di logo MIUI. Nah, alhamdulillah teman-teman, HP-nya nyala normal lagi dan bisa digunakan seperti sedia kala ya. Tinggal di rakit ulang atau dipasang semua kelengkapannya, karena ini masih proses pembongkaran tadi. Mesinnya yang kita eksekusi posisinya di bawah atau di baliknya, di bawah dari slot SIM card ya, itu ada kaleng kecil. Teman-teman bisa tandai di situ. Yang pertama bisa teman-teman lakukan pemanasan dulu menggunakan hot gun. Selanjutnya teman-teman, jika cara itu sudah dilakukan berhasil ya tidak perlu melakukan pergantian. Namun jika hasilnya nihil ketika setelah dipanaskan, maka teman-teman wajib mengganti IC kecil tersebut ya. Bisa teman-teman dapatkan di online atau marketplace atau di toko spare part langsung. Itu harganya cukup terjangkau atau masih terjangkau ya, untuk ukuran tipe HP ini. Jadi lebih baik HP-nya bisa diperbaiki, mungkin banyak data yang tersimpan daripada harus ganti HP ataupun membiarkan ya. Untuk kasus Redmi 9T dan juga Poco M3 ini sangat sering terjadi masalah di IC kecil supply power ini ya teman-teman, di pojok kiri bawah. Oke, saya rasa cukup ya untuk konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menghadapi masalah yang sama. Video ini bisa dijadikan pembelajaran dan tentunya terus dukung channel Infotech agar bisa berbagi seputar permasalahan smartphone ya. Ini HP-nya sudah saraket total dan dia sudah nyala normal, bisa digunakan sebagai mana mestinya.